Hai teman-teman, dengan Mister Hu di sini. Sudah belajar belum? Nah, kali ini kita mau bahas idiom nih. Idiom itu apa sih? Sudah pada tahu belum? Idiom itu apa? Nah, bagi yang belum tahu nih, ya sederhananya, idiom itu adalah frasa yang gak bisa kita artikan secara literal saja. Buat ngetahui maknanya. Kok aneh gitu ya? Iya, meskipun aneh, para native speakers itu banyak loh dan sering banget yang pakai idioms. Jadi itulah yang bikin kenapa idiom itu penting. Penting buat dipelajari. Jadi, yuk kita bahas. Nah, idiom yang pertama kita punya go down in flames. Nah, kalau kita artikan secara literal nih, ini artinya jatuh ke api. Padahal ada yang lebih mudah untuk difahami daripada jatuh ke api, yakni hancur seketika. Contohnya nih ya, his career went down in flames when the boss knew he lied. Jadi karirnya itu hancur lebur seketika ketika bosnya tahu dia bohong. Nah, itu adalah idiom yang pertama. Habis itu, idiom yang kedua adalah hit the books. Nah, kalau arti secara literal, kita mukulin buku. Nah, ngapain kita mukulin buku? Kan sakit, kasihan juga bukunya. Nah, sebenarnya arti yang benar-benar arti dari hit the books ini adalah belajar keras atau belajar serius. Misalkan nih, besok ujian dan kita sebagai orang Indonesia itu sukanya belajar 1 hari sebelum ujian. Dan kalau keadaannya seperti itu, mungkin kita bisa bilang, I gotta stay home and hit the books. Aku nggak mau keluar rumah dulu. Aku pengen belajar karena besok ujian. Begitu. Kemudian kita punya drive someone up the wall. Kalau diartikan secara literal malah aneh. Artinya adalah nganter ke atas tembok. Padahal makna sebenarnya adalah kita bikin orang marah. Contohnya nih ya, she listens to the same song every time. It drives me up the wall. Nah, temanku cewek itu selalu mendengarkan musik atau lagu yang sama setiap waktu. Dan itu membuatku marah, membuatku gila, begitu. Terus yang selanjutnya adalah make a long story short. Kalau ini saat kita artikan secara literal pun kita masih bisa menebak-nebak artinya. Ya, kurang lebih kalau diartikan literal jadi kayak gini. Bikin cerita yang panjang jadi pendek. Kan masih nyambung kan? Karena ini artinya adalah pendek kata begitu. Contohnya, long story short, he got fired. Ya, singkat kata, dia dipecat. Begitu. Jadi kita nggak mau ngasih tahu detailnya. Ya, pokoknya dia dipecat, begitu. Kemudian kita punya cut corners. Nah, cut corners itu apa sih? Ya, kalau diartikan secara literal, ya artinya kita motongin pojok-pojokan. Entah itu pojokan apa. Tapi sebenarnya artinya itu adalah kita ngambil gampangnya. Gitu. Jadi contohnya, they cut corners when they made this thing. Mereka itu ngambil jalan pintasnya ketika mereka membuat ini. Makanya benda ini banyak cacatnya. Gak sempurna karena mereka ngambil gampangnya, ngambil jalan pintas. Begitu. Nah, habis gitu yang ini kita punya sit on the fence. Ya, artinya Mister Hu yakin teman-teman sudah tahu artinya itu duduk di atas pagar. Dan pagarnya itu lancip loh, kan sakit. Jadi sebenarnya artinya adalah kita berada di posisi yang netral. Contohnya nih ya kayak gini. I'm sitting on the fence with this one. Nah, kurang lebih konteksnya, katakanlah teman-teman punya 2 sahabat. Dan sahabat yang A bilang kalau barang ini bagus. Terus yang sahabat B bilang barang ini jelek. Terus teman-teman diminta pendapat yang mana? Sedangkan sahabat-sahabat tadi pada bertengkar.
Dan daripada ambil resiko, kita mutusin buat gak memihak. Dan kita bisa bilang, I'm sitting on the fence with this one. Oke, kemudian ada lagi, dan ini bakal jadi yang terakhir. Yang terakhir adalah when pigs fly. Dan artinya adalah saat babi terbang. Nah, coba teman-teman bayangin babi terbang. Kan gak mungkin. Ya, jadi arti dari when pigs fly ini adalah gak mungkin. Contohnya, these broken computers will be repaired when pigs fly. Mungkin ini keadaannya, mungkin perusahaan sudah nggak peduli sama komputer, mungkin pindah ke tab. Jadi, sudah nggak mungkin komputer-komputer itu diperbaiki, mungkin dibiarkan rusak. Jadi, kemungkinan komputer-komputer itu diperbaiki adalah 0. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, barusan Mr. Hu kasih 7 idiomatic expression nih. Nah, teman-teman punya yang lain nggak? Oke, kalau punya silakan tulis ide kalian di bawah. Dan selamat belajar.